InsyaAllah kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Ahzab min hisadit tadabbur, dari kumpulan-kumpulan tadabbur seputar surat Al-Ahzab. Dan ada 3 ayat yang akan kita tadabburi. Yang pertama ayat ke-38, 39 dan terakhir ke-40. Ketiga ayat ini isu-isu yang mendasar terkait pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, si jahiliyah lewat praktek syariat langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada 3 hal pokok yang dibahas pada 3 ayat ini. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura." Ma kana 'alan nabi, terjemahan bebasnya tidak layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak ada rasa keberatan atau takut dosa terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan, tetapkan. Dan hal ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku bukan saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk semua para anbiya dan para rasul yang telah lalu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan putusan Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir itu telah ditetapkan dan tidak lagi bisa disanggah atau diganti. Di sini ada raf'ul haraj. Raf'ul haraj, menghilangkan kesulitan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan raf'ul haraj, menghilangkan kesulitan ini merupakan sunnatullah fi khalqihi, sunnah ketetapan Allah yang berlaku. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ada rasa berat dalam hatinya menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan perintahnya. Terkhusus dalam hal ini masalah pernikahan beliau kepada atau terhadap Zainab binti Jahash setelah nanti diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Dan raf'ul haraj, mengangkat kesulitan dan tidak adanya rasa keberatan yang mesti dilakukan, ini merupakan sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama para anbiya dan para rasul. Para anbiya dan para rasul terdahulu juga mengikuti jalan ini, yaitu ketika ada perintah Allah, tidak ada dari mereka yang merasa berat untuk menjalankannya. Nah, kemudian ayat ini ditutup dengan wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan ketetapan Allah itu sudah merupakan satu ketetapan yang pasti dan berlaku. Nah, ini prinsip bagi kita semua, bahwa segala sesuatu itu terjadi berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takdir Allah itu bijaksana adanya, dan takdir Allah ini juga tidak dapat dihindari, sehingga ini memberikan ketenangan kepada kita
kepada nabi, kepada rasul dan semua orang-orang yang beriman. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sering kita dengar ya, orang-orang Arab atau orang yang tahu bahasa Arab mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Itu ketetapan Allah dan apa yang Allah inginkan itulah yang berlaku. Nah, Maha Al-Anazi ini mengatakan wa kana amrullahi qadaran maqdura nuqtatun wahidatun qad turayyihu afkarana al-muba'thirah anna ma qadarahu Allah la yumkin ahadun an yaruddahu wa ma lam yuqaddirhu Allah subhanahu wa ta'ala lan nanalahu. Ini satu titik saja, satu kesimpulan yang bisa membebaskan segala pemikiran kita yang galau, bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan tidak ada seorang pun yang bisa luput darinya. Dan Ibtisamul Jabiri mengatakan wa kana amrullahi qadaran maqdura turdika bil qadar. Ya, pemahaman kita terhadap ayat ini menjadi kita ridha terhadap qadar Allah subhanahu wa ta'ala, takdir Allah. Fa illam tarda, jika kita tidak ridha, maka jalan satu-satunya adalah fatasbir, maka bersabarlah. Itu ketetapan Allah. Ya. Dan orang yang ridha ini makamnya lebih tinggi ya daripada orang yang bersabar. Ya, sehingga setiap kali ada ya, di antara hal yang diajarkan oleh para ulama, ketika ada perkara yang menyempitkan dada, ya, perkara yang merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, itu turunnya dari langit. Jadi kalau tertimpa musibah yang sangat berat, yang mungkin kita tidak bisa sabar menerimanya, tidak kuat hati kita menerimanya, maka solusinya keluar, ya, pandang ke langit, lalu katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Maka dengan begitu musibah menjalankannya dan menerimanya. Baik, itu ayat yang pertama, ayat ke-38. Kemudian ya, ayat berikutnya ya, berbunyi ya, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa. Alladzina yuballighun, yaitu orang-orang yang menyampaikan, para pendakwah, para anbiya, para rasul, para ulama atau pewaris para nabi. Yuballighuna risalatillah, yang menyampaikan risalah, pesan-pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhshawnahu, dan yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yakhshawna ahadan illallah, dan sama sekali mereka dalam menyampaikan risalah tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa kafa billahi hasiba, dan cukup hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja ya, sebagai hasibnya, penolongnya atau yang akan membantunya atau mencukupi segala urusannya. Nah, ini ada pesan untuk para penyampai risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ayat ini memaparkan kepada kita sifat-sifat para nabi dan juga para pewaris nabi yang mengikuti jejak para nabi, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka sama sekali tidak takut ya, tidak pernah merasa takut ya, tatkala menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala
wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa fi hadha ta'ridun bima qad yaqa'a fi an-nafs min khasyati aqawilin nas au irjafil munafiqin. Di dalamnya, dalam ayat ini ada pesan, ada sindiran terhadap orang-orang yang merasa takut, atau ada senjata yang Allah berikan kepada kita para pendakwah, para penyampai risalah Allah, ya, untuk jangan takut dalam menyampaikan apa yang Allah pesankan, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Karena di sana pasti akan ada kemungkinan muncul dalam jiwa kita perkataan-perkataan manusia, apa kata orang nantinya, atau ada rasa takut tertimpa nanti dihasut oleh orang-orang munafik, ya, haitsu tabayyana al-masadiru anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhfa fi nafsihi takhawufan min alsinatin nas, ya, karena buku-buku sejarah, ya, referensi-referensi tafsir yang menjelaskan tentang surat ini, tentang ayat ini secara khusus, itu menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan sesuatu. Apa kata orang nanti? Apa kata orang? Muhammad menikah dengan mantan istri anaknya. Nah, itu ada pesannya ke sana. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita dan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara khusus bahwa apa yang disembunyikan, apa yang terbetik dalam hatinya itu jangan sampai menjadi ketakutan yang menghalangi kita untuk menyampaikan kebenaran. Dan ayat ini ditutup dengan, ya, firman-Nya wa kafa billahi hasiba. Apa itu wa kafa billahi hasiba? Dan cukuplah Allah saja yang memberi perhitungan, yang akan memberikan perhitungan kepada orang-orang yang suka atau orang-orang munafik yang suka menghasut, ya, dakwah-dakwah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan sudah cukup bagi seorang mukmin dalam menghadapi berbagai tekanan, ya, itu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembali dari perang Uhud, tersebar isu bahwa Abu Sufyan dan pasukannya akan datang ke Madinah untuk gladi bersih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu belum melucuti pakaian perang beliau, yang masih berdarah-darah, para sahabatnya juga demikian, pergi keluar lagi. Beliau memanggil sahabat-sahabat utamanya keluar untuk menyambut kedatangan Abu Sufyan itu, dan slogan mereka hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau ada hasutan-hasutan ketika kita menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita cukup katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Di sini ada Syekh Su'ud Asy-Syuraim. Beliau mengatakan khasyatullah taquduka ila ma yurdihi. Rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala membimbingmu, ya, kepada hal-hal yang Allah ridai. Wa in ghadiba 'alaikal bashar, meskipun manusia seluruhnya benci kepadamu, memusuhimu. Sebaliknya, wa khasyatul bashar taquduka ila ma yurdihim wa in ghadiba 'alaika rabbuk. Dan mencari keridhaan manusia itu akan menyampaikan kita, membimbing kita kepada apa-apa yang diridai oleh mereka, meskipun hal itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita teringat ya bagaimana seorang itu tidak bisa mendapatkan keridhaan manusia secara keseluruhan. Semua manusia, siapapun dia, tidak pernah akan dicintai oleh seluruh manusia. Ya. Imam Syafi'i mengatakan ridhan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu cita-cita yang mustahil untuk bisa digapai. Ya. Nah, sehingga tugas para dai, para penyampai kebenaran risalah itu jangan sampai takut, bahkan berhenti hanya karena desas-desus atau karena hasutan orang-orang munafik. Kemudian Muhammad Ar-Rabi'ah mengatakan aqiballahu qissata zawajin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Zainab biqaulihi alladhina yuballighuna risalatillah liyadulla ala anna ragbatal anbiya'i fin nisa la yunafi qiyamahum bihaqqir risalah wa tablighiha. Allah sebutkan ayat ini setelah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setelah perintah menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Ini menunjukkan bahwa para anbiya, keinginan para anbiya terhadap wanita itu tidak menghalangi mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan pesan-pesan ilahi. Kemudian disebutkan juga oleh Abdullah Balqasim, dia mengatakan semoga kita termasuk orang-orang yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Sementara Maha Al-Anazi mengatakan wala yakhshawna ahadan illallah al-qulubul lati yurabbiha allati yarhabuha kullu syai'in illallah. Hati yang tidak takut, hati yang takut kepada sesuatu, kepada segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah hati yang bihajatin ila i'adatin nazar, ya. Hati yang perlu ditata kembali agar hati kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kitab Fawaidil Quran disebutkan hamlu risalatil Islam la yusallim min tahdidatil quwa ad-dunyawiyah. Para penyampai risalah Islam itu tidak pernah selamat dari kekuatan duniawi. Apa itu kekuatan duniawi? Para fusaq, para fujar, para munafikin, hasutan-hasutan mereka, ya. Itu tidak bisa terlepas darinya. Nah, kemudian disebutkan juga bahwasanya min ajli ibadatil qulub wa min ajalli ibadatil qulub, ibadah hati yang paling mulia, ya, wa asyrafu maqamatit tauhid, dan maqam, ya, derajat tertinggi dalam ilmu tauhid atau dalam tauhid seseorang adalah khasyatullah wahdahu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini berdasarkan ayat ini. Kemudian man ballagha dinallah wa lam yakhsha ahadan kana Allahu hasibahu wa kafihi. Siapa yang menyampaikan agama Allah dan tidak takut kecuali kepada Allah saja, maka Allah mencukupkannya. Allah akan menghisabnya atau membuat perhitungan dengan musuh-musuhnya. Kemudian a'zamu sifatin liman yuballighun nasa linnasi dinallah, sifat yang paling agung bagi orang yang menyampaikan agama Allah adalah hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun. Baik, ayat yang terakhir, ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukan bapak dari seorang pun dari kalian, tapi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penutup para nabi.
Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah sangat mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini Allah hendak menyebutkan hakikat kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai rasul dan penutup para nabi. Dan ayat ini juga merupakan penentu dalam membatalkan sistem adopsi. Sistem adopsi semuanya dibatalkan. Dahulu Zaid bin Harithah itu dipanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Maka Allah mengatakan ud'uuhum liabaihim. Panggil anak-anak yang telah kalian tabanni, kalian adopsi itu dengan nama bapak mereka. Setelah itu dipanggil Zaid bin Harithah. Baik. Di sini mungkin kita bisa menarik beberapa poin tadabbur dari ayat ini. Antara lain, yang pertama, penghormatan dan pemuliaan. Allah menyebut nama Muhammad di sini, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ini konteksnya menyampaikan berita, menyampaikan berita, untuk menerapkan fakta syariat. Apa itu fakta syariatnya? Ud'uhum liabaihim. Panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka. Sehingga, nah ini juga membatalkan sangkaan orang-orang jahiliyah bahwa tidak boleh menikah dengan istri dari anak angkat. Ini membatalkan hukum tersebut. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua tentang penghambaan dan ketaatan. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Di sini disebutkan bahwasanya ragma makanatihi al-'aliyah ka khatim lil anbiya illa anna surah tu'akkidu fi hadha siyaq annahu 'abdun ma'murun muttaba'un lil wahyi. Meskipun kedudukannya tinggi sebagai penutup para nabi, surah ini menegaskan kepada kita bahwa nabi tetaplah seorang hamba yang diperintahkan untuk mengikuti wahyu dan disyariatkan. Dan apa yang Allah syariatkan baginya adalah ketetapan Allah yang tidak ada pilihan sama sekali untuk tidak melaksanakannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tentang kesempurnaan ilahi. Ayat ini juga ditutup dengan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Untuk menunjukkan bahwa pemilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup dan rasul, ini isyarat bahwa pernikahan beliau dan pembatalan adopsi semuanya bersumber dari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, dan itu membawa maslahat bagi kita semua. Sehingga ayat-ayat ini dianggap sebagai bagian dari poros dari surat Al-Ahzab ini, atau dalil utama pembatalan terhadap hukum adopsi. Nah, coba kita lihat apa tadabburnya di sini. Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima hatta law ghabatil haqiqatu 'anil nas wa nalaka minal ghubni syai'al katsir lakin ta'akkad bi anna Allah 'alimun wa indahu la yahiful mizan. Meskipun hakikat itu hilang dari pandangan kebanyakan manusia dan kamu mendapatkan kerugian ketika melakukan apa yang Allah perintahkan, tapi ingat baik-baik, di sisi Allah ada balasannya yang tidak berkurang sedikit pun di sana. Nah, 3 ayat ini menjadi pokok bagi kita, bahwa yang pertama adalah wa kana amrullahi qadaran maqdura, takdir Allah itu tidak bisa dirubah.
kemudian wa kafa billahi hasiba, cukup Allah yang memberi perhitungan sebagai tasliyah bagi kita, dan yang terakhir wa kana Allahu bikulli syai'in alima, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.